Kembali di Newsroom, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sudah bergabung juga bersama kita Mbak Anis Hidayah, Wakil Ketua Pemilu Komnas HAM. Selamat malam, Mbak Anis. Ya, selamat malam. Mbak Anis, langsung saja. Tadi saya berdiskusi dengan Gus Romi, Mas Manan, dan Mas Iqbal terkait dengan temuan Komnas HAM. Sebenarnya yang ditemukan oleh Komnas HAM ini faktanya apa saja? Ya, jadi fokus pemantauan Komnas HAM pada pemilu 2024 itu ada pada 4 aspek. Pertama adalah pemenuhan hak pilih kelompok rentan, di mana kami mengidentifikasi ada sekitar 18 kelompok rentan, termasuk di dalamnya perempuan, masyarakat adat, pekerja, lansia, disabilitas, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah netralitas aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah non-diskriminasi dan intimidasi, dan yang terakhir adalah terkait dengan hak atas kesehatan dan hak hidup petugas KPPS dan petugas penyelenggara pemilu yang lain. Jadi 4 aspek itu yang kami temukan, dan beberapa hal itu juga sudah kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu. Terkait yang pertama, kelompok rentan, memang Komnas HAM melakukan pemantauan di 13 provinsi dan 54 kabupaten kota di Indonesia. Yang kami identifikasi ada beberapa kelompok rentan yang terabaikan hak pilihnya, termasuk di dalamnya adalah misalnya terkait dengan para pasien, keluarga pasien di beberapa rumah sakit, termasuk pegawai kesehatan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait netralitas aparat. Kami juga menemukan misalnya beberapa kepala desa itu menunjukkan atau melakukan deklarasi pilihan terhadap paslon tertentu. Yang ketiga terkait intimidasi dan kekerasan, termasuk diskriminasi. Di dalamnya kami juga mencatat beberapa upaya-upaya yang mengarah kepada makin menyempitnya ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir tentu terkait dengan hak kesehatan dan hak hidup para petugas KPPS. Oke, Mbak Anis, terkait, saya ingin garis bawahi 2 hal, netralitas dan intimidasi. Kalau dari intimidasi, apakah ditemukan fakta bahwa intimidasi ini dilakukan secara sporadis atau ada perintah yang datang? Kami tidak sampai kepada polanya seperti apa, tapi fakta-fakta yang kami temukan di lapangan adalah masih ada satu kelompok, baik itu individu maupun organisasi, yang mengalami intimidasi, diskriminasi, dan ancaman dalam menyampaikan pendapat selama pemilu berlangsung, begitu ya, baik pra pemilu maupun ketika hari H, gitu. Karena kami melakukan pemantauan pra pemilu hingga hari H, dan itu masih terjadi, gitu ya, terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, gitu ya, tetapi tidak sampai polanya seperti apa. Oke. Kalau netralitas, apakah hanya kepala desa saja atau ada ASN yang lain? Tentu ada beberapa ASN yang lain, dan di beberapa wilayah yang kami pantau, Bawaslu di tingkat kabupaten kota, bahkan juga di tingkat provinsi, itu sudah melakukan sesuai kewenangannya untuk memproses oknum aparat negara yang terbukti tidak netral, gitu ya, atau menggunakan kekuasaannya untuk mendukung atau merugikan paslon tertentu. Oke, baik. Saya ke Gus Romi. Gus Romi, dari bacaan Anda, mengingat fakta-fakta yang disebutkan tadi, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan? Ini hasilnya apakah akan berdampak signifikan terhadap hasil pemilu, atau ada tujuan yang lain jika memang ini ditindak secara tegas begitu? Gus Romi, mohon maaf, masih di-mute audionya. Pertama yang saya ingin tegaskan adalah bahwa kita tidak berorientasi pada kuantifikasi jumlah pelanggaran. Karena kita berbicara kualitas pemilu kita. Kalau kita berbicara kualitas, kita tidak berbicara banyak atau sedikitnya pelanggaran. Karena apa? Karena ketika pelanggaran itu kita tolerir, apalagi pengerahan ASN, kemudian kepala desa, kemudian aparat negara, maka ini akan dilakukan secara copycat ketika nanti penyelenggaraan pemilu kada yang akan berlangsung 27 November yang akan datang. 271 PJ kepala daerah itu semuanya akan mengalami pilkada pada tanggal 27 November.
ketika hal ini dipertontonkan secara nyata tanpa ada tindakan yang membuat jera atas terjadinya pelanggaran ini, maka para kepala daerah yang saat ini menjabat bisa saja kemudian juga melakukan hal serupa, apakah untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan kroninya. Dan inilah setback demokrasi yang kita sangat khawatirkan. Yang kedua, kalau kita berbicara mekanisme, ada 3. Pertama, tentu proses pelanggaran seperti yang tadi juga sudah disampaikan, mekanisme aduannya oleh Mas Manan ya, melalui Bawaslu, dan itu ditempuh oleh Paslon 03. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi yang semua berkas-berkasnya masih dikumpulkan. Tentu ini hanya bisa dilakukan setelah rekapitulasi tingkat nasional yang nanti dilakukan oleh KPU. Sebagai landasan gugatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tentu jalur politik. Karena banyak sekali proses-proses hukum yang kemudian terbengkalai atau kemudian mandek karena persoalan-persoalan non-hukum. Seperti misalnya ketika ketahui MK beberapa waktu yang lalu juga sudah bukan menjadi simbol pengawal konstitusi, malah justru menjadi garda terdepan penabrak konstitusi ketika kemudian MK akhirnya memutuskan terjadinya pelanggaran etika berat, di mana hakim yang seharusnya di Mahkamah Konstitusi itu mengikuti etika, tapi justru menjadi pelanggar etika yang mengakibatkan Ketua MK pada saat itu diturunkan dari jabatannya. Nah, yang seperti ini kan juga mungkin saja akan terjadi. Karena kita belum tahu citra MK ini apakah kemudian akan dipulihkan secara paripurna oleh hakim-hakim yang sekarang masih boleh mengadili 8 orang ini, atau kemudian justru malah akan ada kelanjutan-kelanjutan dari proses pelanggaran etika yang kemarin diputuskan oleh MK. Itulah kenapa jalur politik melalui hak angket atau interpelasi juga masih terus dikaji dan digodok. Tentu ini menunggu masuknya masa sidang DPR RI pada tanggal 5 Maret nanti. Oke, baik. Saya ke Mbak Anies terlebih dahulu. Mbak Anies, terkait dengan netralitas, tadi Anda sebutkan ada kepala desa yang melakukan deklarasi. Apakah ini spesifik ke paslon, hanya satu paslon, atau memang ada juga ditemukan mereka yang deklarasi ini ke paslon yang lain? Spesifiknya ke paslon yang mana, Mbak Anies? Concern kami tentu bukan pada paslon siapa gitu ya, tetapi bahwa aparatur sipil negara itu memang harus netral gitu ya, dan tidak memposisikan dirinya untuk memenangkan atau merugikan peserta pemilu gitu. Jadi mau 1, 2, 3 atau seperti apa itu tentu tidak menjadi concern Komnas HAM gitu ya. Tetapi yang pada prinsip adalah netralitas itu harus dilakukan karena itu satu mandat gitu. Dan kami tidak hanya menemukan itu ada pada kepala desa, tetapi juga kepala daerah di tingkat kabupaten kota, bahkan juga di tingkat provinsi begitu ya, sehingga itu bisa berdampak pada adanya pengarahan gitu ya, suara-suara tertentu kepada peserta pemilu tertentu gitu ya. Yang ini tidak boleh terjadi karena dalam prinsip pemilu itu kan harus jujur, independen gitu ya, dan berkeadilan bagi semua gitu. Dan disitulah demokrasi mesti dijaga prinsip-prinsipnya gitu, terutama oleh mereka yang punya kekuasaan untuk bagaimana memastikan itu tidak disalahgunakan. Baik. Di lapangan juga menunjukkan rekaman-rekaman video yang tadi juga kami sempat tayangkan, Mas Manan, ini beberapa PJ gubernur dan kepala desa spesifik menyebutkan bahwa untuk memenangkan paslon yang ciri-cirinya disebut ini mengarah sangat spesifik ke pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya menurut Anda apakah ini inisiatif sendiri atau memang ada arahan khusus, Mas Manan? Yang mana ya? Tolong diperjelas yang menyebut ke paslon Prabowo Gibran. Tidak spesifik disebutkan Prabowo Gibran, tapi ada imbauan begitu, pilihlah yang mendukung IKN dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, yang mendukung IKN kan bukan hanya paslon 02, begitu kan? Nah, jadi dari sisi itu kan memang agak sumir kalau mau langsung dikerucutkan, apalagi di framing, dinarasikan seolah-olah sudah ke paslon tertentu. Nah, kemudian juga kalau ditanya tadi soal arahan, ya tentu saja tidak ada arahan, karena kami taat asas bahwa pemilu ini harus kita selenggarakan secara luber dan jurdil. Itu dari sejak sebelum 14 Februari kan kita semua berkomitmen begitu kan, berkepentingan untuk seperti itu. Nah, tadi disebut kalau
memang terjadi apa yang sudah ditemukan oleh Komnas HAM itu tadi juga disebut oleh Mbak Anies sudah berproses di Bawaslu ya. Artinya kita hormati saja proses itu karena memang mekanismenya kan seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana hasil akhir dari proses yang berlangsung di Bawaslu atas dugaan apa yang disebut tadi ketidaknetralan itu. Jadi saya kira kita marilah menghormati ya apa yang sudah dibangun sendiri oleh DPR mengenai desain kelembagaan sistem pemilu kita. Yang kalau terjadi ini, terjadi itu sudah ada mekanisme prosedurnya. Jadi tanpa harus bernarasi, berframing yang seolah-olah ingin mengarahkan kepada paslon tertentu dan coba untuk membangun opini publik seolah-olah sudah terjadi apa yang disebut walaupun tidak ada di dalam pemilu istilah ini kecurangan ya. Nah, jadi saya silakan saja berproses. Nah, Komnas HAM yang sudah menyampaikan ini yang saya tidak tahu persis apakah itu data sekunder atau data primer ya temuan itu nanti kan kalau berproses di Bawaslu nanti mungkin bisa dimintai juga sebagai pihak untuk menjelaskan secara lebih rinci lagi atas temuannya itu. Oke, artinya temuan-temuannya juga harus dibuktikan secara valid begitu ya Mas Manan? Lah iya, setiap apa yang dituduhkan terhadap sesuatu, terhadap seseorang kan harus disertai dengan pembuktian. Kalau tidak itu namanya nanti ya menduga-duga atau bahkan mungkin Oke, Mas Iqbal, ini persoalannya bagaimana kemudian fakta-fakta ini bisa dibuktikan secara valid begitu, apalagi Komnas HAM sudah mengirimkan surat atau rekomendasi atau hasil temuan tersebut ke Bawaslu. Selanjutnya seperti apa menurut Anda agar ini memang betul terungkap jika memang betul ada kecurangan? Ya, jadi memang dengan Bawaslu ini juga ada banyak low trust ya. Contoh kasus di awal ketika Mas Gibran bagi-bagi susu di CFD di Jakarta. Bawaslu mengatakan bahwa keputusannya apa? Bahwa tidak ada pelanggaran. Padahal sudah jelas-jelas itu. Ngapain dia di situ bagi-bagi susu? Kalau bukan kampanye, kalau bukan visi misi kan makan siang gratis dan bagi susu buat anak-anak. Dia bagi-bagi susu gitu loh. Tetapi oleh Bawaslu dengan terang-terangan mengatakan tidak ada pelanggaran. Itu contoh sederhana aja lah. Makanya ada di hak angket. Kenapa? Karena sudah ada soft politik kepada Bawaslu dugaan kami. Contohnya apa? Sehari sebelum pemilu, pemerintah menaikkan gaji Bawaslu. Kinerja, tunjangan kinerjanya. Itu kan semacam soft politik lah menurut saya. Supaya mereka tidak terlalu berisik, kira-kira itu dugaan kami kira-kira. Jadi artinya Anda ragu Mas Iqbal terhadap Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM? Iya, makanya sudah banyak laporan-laporan yang kita buat ya. Jadi silakan teman-teman Komnas HAM ya menyuarakan ini, kami mengapresiasi, tetapi lagi-lagi kami di lapangan sudah banyak melaporkan ya, tapi lagi-lagi mandek, lagi-lagi hasilnya adalah tidak ada pelanggaran. Jadi menurut kami hak angket ya MK adalah jalan terbaik. Oke, hak angket dan MK adalah jalan terbaik. Gus Romi, Anda sepakat hak angket adalah jalan terbaik, Gus Romi? Ya, hak angket atau hak interpelasi itu kan upaya untuk membypass apa yang buntu dalam proses hukum. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal ya, bahwa pelaporan kepada Bawaslu bukan hanya soal CFD. Misalnya ketika organisasi desa bersatu, mulai dari asosiasi kepala desa, asosiasi pamong desa, asosiasi mantan kepala desa, dan seterusnya, semuanya bersatu. Kan Bawaslu sudah menyatakan indikasi adanya dugaan pelanggaran, tapi sampai hari ini di mana sampainya laporan itu? Nah, hal-hal seperti ini bagi TPN Ganjar Mahfud yang waktu itu juga sudah melaporkan puluhan penerusan laporan kepada Bawaslu yang belum ada tindak lanjut sampai hari ini, menunjukkan ada kebuntuan di dalam proses pengawasan. Dan karenanya jalur politiklah yang paling mungkin untuk menerabas semua kebuntuan itu. Karena dengan adanya interpelasi atau angket, dia bisa mengundang siapapun. Dan saya ingin meminjam apa yang disampaikan oleh Pak JK hari ini di kampus UI yang menyatakan bahwa hak angket atau interpelasi ini menguntungkan siapapun. Karena kan bagi paslon 02 yang merasa dalam tanda petik tertuduh misalnya, juga bisa mengklarifikasi. Bagi pihak-pihak ASN yang juga kemudian selama ini merasa tertuduh dengan framing, katakanlah tadi disampaikan oleh Mas Manan, itu juga bisa melakukan klarifikasi. Oh nggak betul, ini hanya pekerjaan oknum. Nah yang merupakan pekerjaan oknum ini harus disanksi.
Karena kalau tidak, maka siapapun penguasa besok akan mengulangi hal ini dengan caranya sendiri, dengan nilai-nilai lokalnya sendiri, dengan kearifannya sendiri untuk kepentingan diri dan keluarganya atau kroninya. Padahal ini yang menjadi amanat reformasi harus kita luruskan. Karenanya hak angket ini menjadi penting untuk mentransparankan semua dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini disebut sebagai framing. Kan apa yang tadi menjadi temuan Komnas HAM, apa yang temuan menjadi Bawaslu, ada 19 temuan Bawaslu, itu kan semuanya akan bisa kita panggil, kita cuplik, kita sampling. Tentu tidak akan bisa semuanya, karena temuan di Bawaslu itu ribuan TPS untuk setiap pelanggaran. Contoh misalnya kemarin saya mendapat laporan dari Jogja, di mana ada pengulangan pemungutan suara ulang karena ada satu TPS yang di situ tidak ada yang berKTP Jogja tapi mendapat kartu suara untuk semua tingkatan, baik DPR kabupaten, provinsi, RI dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Dan money politik yang kita mendapat informasi bertubi-tubi. Bahkan tadi saya dikirimi karena hari ini ada PSU di salah satu kabupaten di Jawa Tengah di Kudus, 9 desa, di Demak yang belum melakukan pemungutan suara karena banjir. Itu bertebar amplop yang luar biasa banyak di setiap keluarga. Ini kan hal yang mencederai pemilu. Jangan sampailah Indonesia merupakan demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, kemudian juga menjadi negara demokrasi berbayar, money politik terbesar di dunia. Mbak Anies, tadi kami mendapatkan informasi ini, koreksi ya kalau kami salah ya, bahwa Bawaslu mengklaim belum terima temuan Anda secara resmi. Apakah itu betul? Anda sudah mengirimkan temuan itu kepada Bawaslu? Kalau soal bagaimana kemudian kami tindak lanjuti temuan-temuan Komnas HAM, itu saya kira bukan menjadi kapasitas publik gitu ya, tetapi bagaimana memang Komnas HAM selama ini melakukan mekanisme kinerja sesuai dengan prosedur yang diatur sesuai dengan undang-undang gitu, dan kami tidak perlu menyampaikan kepada banyak pihak apakah kami sudah memfollow up itu secara langsung atau tidak, tetapi pada prinsipnya bahwa temuan-temuan ini adalah penting dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi warga negara kita dalam pemilu 2024, terutama yang menyangkut 4 aspek seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Oke, saya ke Mas Manan. Mas Manan, ini hak angket bisa menguntungkan siapa saja, termasuk pihak Anda untuk mengklarifikasi bagaimana kemudian sikap TKN Prabowo Gibran terhadap hak angket. Ya, jadi ini agak meloncat kita dari tema yang dibahas malam ini, netralitas aparat ke angket. Jadi proses pemilu ini kan diikuti oleh para peserta dan ini merupakan ranah kontestasi politik. Nah, kalau misalnya dibawa ke angket yang menjadi pertanyaan ya, itu kan apakah bisa mengubah hasil, itu kan di luar jalur ya. Kita sudah punya mekanisme yang sudah didesain sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Nah, kalau misalnya dalam penyelenggaraannya ada kekurangan ini itu ya, oleh penyelenggara, ya tentu saja itu akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau ingin memutarbalikkan segala proses pemilu ini beserta hasilnya dengan melalui jalur angket, itu kan pertanyaan besarnya apakah bisa? Karena tidak ada dasar hukumnya seperti itu, ya. Ya kalau disebut ini jalur politik, ya jalur politik ya tentu saja dengan pertimbangan politik mestinya itu dibuat kan. Tapi yang jelas kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh rakyat mengenai hasil pemilu ini. Ya. Jadi kalau soal angket itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum yang sudah terselenggara. Baik. Termasuk soal dugaan ada ketidaknetralitasan, kemudian dan intimidasi, itu semua harus dibuktikan ya dengan proses-proses yang tadi salurannya sudah Anda sebutkan begitu ya Mas Manan ya? Iya, prinsip dasarnya apa yang dituduhkan harus dibuktikan. Kalau tidak begitu maka orang akan mudah menuduh ini itu, menafsirkan ini itu, tapi tanpa disertai bukti yang kuat. Baik. Ditunggu buktinya, Mas Iqbal, Gus Romi juga ditunggu buktinya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa, termasuk hak angket di DPR, proses politiknya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Gus Romi, Mas Iqbal, Mas Manan juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak.